Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 7 dari kelas 2 BPGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah konsep dasar IPA SD dengan materi magnet dan listrik yang dianggotai oleh 1. Agil Dia Febrian dengan MPM 2020-4064110. Kedua ada Ibnu Erlangga dengan MPM 2020-4064012. Yang ketiga ada Mariko Pantomi dengan MPM 2020-4064169. Yang keempat ada Sabrina Cipta Rafelia dengan MPM 2020-4064122 dan saya sendiri Suci Nur Hayati selaku moderator dengan MPM 2020-406405038. Baik, langsung saja kita menuju ke materi untuk pembahasan magnet dan listrik yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Simak videonya, semoga bermanfaat. Happy watching! Definisi listrik. Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Semua atom memiliki partikel yang disebut elektron terletak pada orbitnya mengelilingi proton. Atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen atau atom air, yaitu hanya mempunyai satu elektron yang mengelilingi satu proton saja. Pengetahuan tentang listrik dan teknologi yang menggunakan listrik dapat kita nikmati sekarang ini karena budidaya akal, pikiran, kehendak, dan imajinasi manusia untuk memahami dan memanfaatkan fenomena alam yang terdapat di sekeliling kita. Perlu waktu yang panjang untuk menemukan listrik dalam fenomena alam dan menyempurnakannya sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini. Selanjutnya, sejarah penemuan listrik dan perkembangannya. Kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, seorang filosof Yunani bernama Thales memiliki sebuah batu ambar yang tidak mengkilap. Dalam upaya menjadikan batu tersebut mengkilap, dia menggosokkan batu ambar pada kain bajunya. Ternyata batu tersebut dapat menarik serbuk kayu yang halus. Pada tahun 1600 setelah Masehi, seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert menemukan fenomena yang sama pada gelas, balerang, ebonit, dan damar. Oleh Gilbert, kekuatan elektron sesuai dengan nama batu ambar dalam bahasa Yunani. Dari kata elektron, orang Belanda menerjemahkannya menjadi listrik. Pengertian listrik tidak berhenti sampai di situ saja, karena pemahaman-pemahaman baru mengenai kelistrikan terutama sebagai akibat adanya penemuan baru yang berkaitan dengan fisika atom dan inti. Pada tahun 1897, J. Thomson, fisikawan Inggris, dengan percobaan yang dirancangnya berhasil membuktikan adanya elektron. Kemudian muridnya yakni Amos Rutherford mengemukakan teori mengenai struktur atom pada tahun 1911. Ternyata di dalam atom terdapat inti yang terdiri atas proton dan neutron serta elektron yang mengelilingi inti. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Kemudian, para ahli fisika menyimpulkan bahwa semua muatan yang bergerak dapat menimbulkan arus listrik. Muatan yang bergerak dapat berupa elektron maupun proton. Berikut adalah penemu-penemu listrik. Yang pertama ada Michel Faraday, yaitu penemu listrik. Kedua ada Benjamin Franklin, menurutnya petir adalah listrik.
pada tahun 1740 sampai 1750. Materi kedua yaitu tentang magnet. Apa itu magnet? Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Simak baik-baik ya. Definisi magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis itos, yaitu batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Magnet dapat menarik benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Satuan intensitas magnet menurut sistem metrik pada Satuan Internasional SI adalah Tesla dan ST. Unit untuk total flux magnetik adalah Weber. 1 Weber sama dengan M per kuadrat 2 sama dengan 1 Tesla yang mempengaruhi 1 meter persegi. Sejarah penemuan medan magnet. Terpisah dari penemuan-penemuan mengenai kelistrikan, di suatu tempat ditemukan adanya sebuah logam yang dapat menarik sabuk besi. Untuk mengenang tempat ditemukannya, logam tersebut dinamakan magnet. Sebetulnya orang Cina telah mengenal benda itu jauh sebelumnya. Mereka menggunakan sebagai jarum kompas, bahkan dapat menyembuhkan penyakit sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Magnet diyakini dapat mengurangi pembengkakan dan melancarkan peredaran darah. Akibat aktivitas kimiawi tertentu dalam tubuh manusia, maka organ tersebut menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi. Setiap sel dalam tubuh memiliki nilai magnetik tertentu, sama halnya dengan listrik. Begitu banyak ilmuwan yang tertarik untuk meneliti mengenai sifat kemagnetan suatu benda. William Gilbert yang menemukan adanya elektron meneliti kembali mengenai magnet. Penelitiannya sangat berpengaruh hingga pada saat ini. Listrik dan magnet selama berabad-abad dianggap sebagai dua fenomena alam yang terpisah dan seolah-olah tidak ada hubungannya. Barulah ketika Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 mendemonstrasikan fenomena yang sangat menarik di Universitas Copenhagen. Ilmuwan baru melihat bahwa listrik dan magnet itu seperti saudara kembar. Ørsted menunjukkan adanya penyimpangan jarum kompas yang diletakkan di sekitar kawat berarus listrik. Sejak saat itu, disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara listrik dan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dalam kehidupan manusia dapat dibagi ke dalam dua bidang. Yang pertama yaitu bidang iptek. Contohnya seperti kartu pembayaran berupa kredit, debit, kartu ATM, lalu TV umum dan monitor komputer, gitar listrik, speaker, dan mikrofon. Yang kedua adalah bidang kesehatan yang berfungsi sebagai mengobati epilepsi, mengobati radang sendi, mengobati Alzheimer, meringankan depresi, dan magnetic resonance imaging atau MRI. Berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 3 yaitu: yang pertama ada ferromagnetik, yaitu dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet, contohnya besi dan baja. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu yang dapat ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dibuat oleh magnet, contohnya adalah aluminium dan mangan.
Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu bahan yang seolah-olah ditolak oleh magnet dan tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya adalah emas dan bismut. Jenis-jenis magnet. Yang pertama ada magnet tetap. Magnet tetap tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet berelektromagnetik. Jenis magnet tetap selama ini yang diketahui yaitu ada 1. Neodymium magnet, 2. Plastik magnet. Plastik magnet ini adalah non-logam magnet yang terbuat dari organik polimer. Dan yang ketiga ada keramik magnet. Macam-macam gambar magnet seperti bar magnet, cylindrical magnet, Horseshoe magnet, Usopet magnet, ring magnet, button magnet. Dan dari jenis magnet itu terdiri dari 2 yang dilihat dari sifat kemagnetannya, yaitu magnet tetap atau permanen, magnet sementara atau remanen. Biasanya untuk magnet permanen itu baja, kalau sementara itu besi. Dilihat dari bentuk-bentuk magnet itu berbentuk seperti silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Magnet tidak tetap remanen. Magnet tidak tetap remanen tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh magnet tidak tetap adalah elektromagnet. Magnet buatan. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Bentuk magnet buatan antara lain seperti magnet batang yang bentuknya menyerupai batang atau balok, dan magnet seperti ladam seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung magnet yang runcing. Cara membuat magnet. 1. Membuat magnet dengan cara menggosok. Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. 2. Membuat magnet dengan cara arus listrik. Besi yang berujung A dan B dililiti kawat berarus listrik. Kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arus berlawanan jarum jam, maka ujung besi tersebut menjadi kutub utara. Sebaliknya, jika arah arus searah putaran jarum jam, maka ujung besi tersebut terbentuk kutub selatan. Dengan demikian, ujung A kutub utara dan B kutub selatan atau sebaliknya. C. Hubungan kelistrikan dengan kemagnetan. Kelistrikan dan kemagnetan adalah suatu fenomena alam yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh fisikawan Inggris yaitu James Clerk Maxwell. Berbeda dengan para ilmuwan sebelumnya yang secara estafet mengembangkan ilmu pengetahuan kelistrikan lewat pengamatan dan percobaan, James Clerk Maxwell memberikan kontribusinya dalam bentuk teori yang mampu menerangkan fenomena listrik magnet menjadi satu kesatuan. Menurut Maxwell, listrik dan magnet sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Keduanya saling berkaitan erat dalam arti listrik dapat berubah menjadi magnet dan sebaliknya magnet dibangkitkan dengan magnet. Maxwell berusaha untuk merumuskan keterkaitan keduanya dengan bahasa matematis yang sederhana. Dikenal ada 2 macam perumusan persamaan Maxwell, yakni perumusan dalam bentuk diferensial dan integral. Dengan berkembangnya ilmu kemagnetan dan didukung dengan ilmu lainnya, maka para perekayasa dapat membuat teknologi mulai dari yang sederhana hingga mutakhir untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kesimpulan. 1. Fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sebenarnya memiliki rahasia yang dapat diungkapkan dan hasilnya akan berguna bagi kehidupan. 2. Arus listrik timbul karena adanya perpindahan muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah. 3. Kelistrikan dan kemagnetan merupakan 2 fenomena alam yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. 4.
dengan listrik, suatu benda dapat dijadikan magnet dan sebaliknya. Dengan bantuan magnet, energi listrik dibangkitkan. 5. Hubungan listrik dan magnet dirumuskan oleh Maxwell dengan metode integral dan diferensial. Saran, mohon maaf apabila kurang tepat dalam kekurangan di presentasi. Untuk lebih baik kedepannya, kami membutuhkan saran dari teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.